Panganjalin. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami semua akan mempresentasikan mengenai materi kelas 12 yaitu peluang. Perkenalan diri dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Intan Olivia Italiana, nomor absen 28 dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Kade Wulan Indra Mesori, absen 21 dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Prandia Pratiwi Triajaya, nomor absen 9 dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, saya Kade Ila Herrawati, nomor absen 20 dari kelas 12 IPA 1. Baik, sekian pengenalan diri dari kami. Kami lanjut dengan pembahasan dan juga contoh kita soal. Selamat menyimak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar yang harus dipahami ketika kita mempelajari peluang. Nah, konsep-konsep dasar tersebut seperti yang pertama, pengertian. Pengertian dari peluang itu adalah suatu kemungkinan atau probabilitas suatu kejadian akan terjadi. Nah, yang kedua adalah konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang itu dibagi menjadi dua, yaitu ruang sampel dan juga titik sampel. Nah, ruang sampel ini merupakan himpunan atau keseluruhan suatu kejadian tersebut akan terjadi. Sedangkan titik sampel itu merupakan bagian dari ruang sampel. Nah, contohnya adalah sebuah dadu. Sebuah dadu itu memiliki ruang sampel 6. Mengapa? Karena dadu tersebut memiliki sisi sebanyak 6 buah yang mana akan memunculkan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya ada 6. Sedangkan titik sampel dari dadu tersebut ada, misalnya yang ditanya adalah kemungkinan munculnya mata dadu bermata genap. Jadi titik sampelnya adalah 3. Mengapa? Karena mata dadu yang genap itu ada 2, 4, dan juga 6. Nah, ruang sampel ini dinamakan dengan NS, sedangkan titik sampel NA. Nah, yang ketiga adalah kisaran nilai peluang. Peluang memiliki kisaran nilai 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Nah, ketika peluang itu memiliki nilai 0, maka itu merupakan ketidakpastian. Sedangkan ketika peluang itu bernilai 1, maka itu disebut dengan kepastian. Yang keempat ada aturan peluang. Nah, aturan peluang itu dibagi menjadi dua yang dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini akan kita gunakan ketika kita ingin mencari suatu peluang yang tidak bersamaan ketika muncul. Sedangkan aturan perkalian akan kita gunakan ketika kita ingin menghitung sebuah peluang yang bersamaan munculnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlatih soal. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang mana merupakan penggabungan dari konsep-konsep dasar yang telah kita pelajari tadi. Nah, sebuah kotak berisi 2 koin 200 perak, 4 koin 500, dan 6 koin 1000. Dari kotak tersebut diambil 6 koin sekaligus dan setiap koin mempunyai peluang terpilih sama besar. Peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah minimal 5000 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan gabungan dari konsep yang tadi, dimana kita harus tahu terlebih dahulu jumlah semestanya. Nah, di sini ada 2 koin 200, 4 koin 500, dan 6 koin 1000. Nah, jumlah dari semua koin ini adalah 12. Sedangkan yang diminta oleh soal adalah peluang 6 koin. Jadi harus 6 koin yang terambil dengan jumlah minimal 5000. Nah, kita cari terlebih dahulu ruang sampelnya. Ruang sampel itu diibaratkan dengan NS. Nah, NS itu adalah himpunan atau semesta
peluang yang akan kita cari. NS ini berkaitan erat dengan kombinasi yang mana sudah kita pelajari pada kaidah pencacahan. Nah, mengapa ruang sampelnya adalah 12C6? Karena kita ingin mencari 6 koin, sedangkan jumlah keseluruhan koinnya adalah 12. Jadi, ruang sampelnya adalah 12C6. Nah, rumus kombinasi itu adalah n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. Nah, 12 ini adalah r, sedangkan 6 adalah r. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, faktorial ini adalah perkalian menuju urutan bawah seperti ini. 12 faktorial, 12 kali 11, 10, 9 dan seterusnya. 12 dikurang 6 adalah 6 faktorial dan 6 faktorial. Nah, ini kita bisa langsung coret saja. Nah, ketika kita sudah mengalihkan, itu akan kita dapat hasil 924. Nah, 924 ini adalah ruang sampelnya NS. Nah, setelah kita mendapatkan NS, kita akan mencari NA atau titik sampel. Nah, titik sampel kita ini yang ditanyakan adalah dengan jumlah minimal 5.000, tetapi harus memuat 6 koin. Jadi yang pertama, anggap NA. Kita cari terlebih dahulu yang jumlah 1000 sebanyak 6 koin. Berarti 6 koin 1000. Kita menggunakan rumus kombinasi karena kita akan mencari 6 koin dari jumlah 6 tersebut. Berarti 6C6. 6C6 hasilnya sama seperti kita masukkan 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial kali 6 faktorial. Hasilnya adalah 1. Ini baru yang pertama. Nah, sekarang kita cari yang kedua. NB. Kita cari dengan 2 koin 500. 2 koin 500 ditambah 4 koin 1000. Nah, ini kan jumlahnya adalah 6. Jumlah koinnya adalah 6 dan jumlah nilainya adalah 5.000. Artinya ini memenuhi syarat. Jadi kita gunakan rumus kombinasi dan juga digabungkan dengan aturan perkalian. Karena aturan perkalian ini kita gunakan karena kedua koin ini akan muncul secara bersamaan. Berarti 2 koin dari 500. Jumlah koin 500 itu kan ada 4. Berarti kita kombinasinya adalah 4C2 dikali jumlah koin 1000 itu ada 6, sedangkan yang harus diambil itu 4 saja. Artinya kombinasinya adalah 6C4. Nah, rumus kombinasinya adalah 4C2 dikali 6C4. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus kombinasi ini. Yaitu 4 faktorial dikali 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 6 faktorial per 6 min 4 faktorial kali 4 faktorial. Tinggal kita sederhanakan 4 faktorial.
tinggal 6 dikali 15 sama dengan 9. Kita cari kemungkinan yang ketiga. Kita cari dengan 5 koin 1000 dan 1 koin 200. Nah, rumus kombinasinya adalah 5 koin 1000, 5 dari 6, artinya 6C5 dikali 1 koin 200. Koin 200 itu ada 2, sedangkan yang kita ambil itu cuma 1, berarti 2C1. Tinggal kita sederhanakan 6 faktorial per 1 faktor 6 kali 5 faktorial dikali 1 faktorial kali 5 faktorial kali 2 faktorial per 1 faktorial. Ini kita bisa coret, jadi hasilnya tinggal 6 dikali 12. Kita cari kemungkinan yang keempat. Kita cari dengan 5 koin 1000 dan 1 koin 500. 5 koin 1000, 1 koin 500. Nah, 5 koin 1000, total koinnya ada 6, sedangkan yang kita ambil hanya 5, berarti kombinasinya adalah 6C5. Dikali 1 koin 500. Jumlah koin 500 ada 4, sedangkan yang kita ambil hanyalah 1. Artinya 4C1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 6 faktorial kita bisa sederhanakan dengan cara mencoret. Tersisa 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan karena sudah semua kemungkinan termuat dan tidak ada lagi yang mungkin untuk mencari 6 koin dengan jumlah minimal 5000. Kemudian kita tinggal gabungkan semuanya, kita tinggal jumlahkan, jadi N peluang A, kita tinggal masukkan NA ditambah NB ditambah NC ditambah ND per ruang sampel. Ruang sampelnya adalah NS. NA 1 ditambah NB 90 ditambah NC 12 ditambah ND 24 per NS 924. PA sama dengan 90 tambah 12, 24, 36, 37, 127 per 924. Jadi peluang 6 koin yang terambil dengan memiliki jumlah minimal Rp5.000 adalah 127 per 924. Nah, itu adalah soal yang pertama tentang gabungan mengenai konsep dasar peluang. Baik, untuk soal selanjutnya kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Sekelompok kartu bertuliskan huruf A sampai dengan O dalam kotak. Kemudian kartu-kartu tersebut
diaduk dan 2 kartu diambil secara berurutan tanpa pengembalian. Berapakah peluang kedua kartu yang terpilih bertuliskan huruf vokal? Nah, di sini kita pertama menganalisis soal terlebih dahulu, di mana terdapat kartu yang bertuliskan huruf A sampai O di dalam sebuah kotak, yang artinya jumlah dari kartu tersebut adalah 15. Kemudian diambil 2 kartu. Dari sini kita bisa mencari ruang sampelnya dan titik sampel. Yang menjadi ruang sampel adalah keseluruhan jumlah kartu, yaitu 15. Dan yang menjadi titik sampel adalah kartu yang ditanyakan, yaitu bertuliskan huruf vokal. Di mana dalam 15 kartu ini terdapat 4 huruf vokal, yaitu A, E, I, dan O. Jadi titik sampelnya ada 4. Nah, karena kartu diambil secara berurutan tanpa pengembalian, maka kartu atau peluang kejadian B akan terjadi apabila kejadian A sudah dilakukan. Jadi kita menggunakan rumus peluang bersyarat. Rumus peluang bersyarat itu peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B setelah terjadi peluang kejadian A. Kemudian kita pertama mencari peluang kejadian A. Yang menghasilkan huruf vokal, di mana rumus peluang kejadian A adalah NA per NS. Langsung saja kita masukkan. NA adalah 4, sementara NS adalah 15. Jadi peluang kejadian A adalah 4/15. Kemudian kita mencari peluang kejadian B. Peluang kejadian B itu NA per NS. Karena di soal tadi dijelaskan tanpa pengembalian, maka akan berpengaruh pada jumlah kartu yang berada pada dalam kotak. Kejadian pengambilan pertama sudah diambil 1 kartu, maka jumlah dari kartunya akan berkurang menjadi 14. Begitu juga dengan titik sampel, yaitu kartu yang bertuliskan huruf vokal. Setelah diambil 1, maka menjadi 3 titik sampelnya. Jadi titik sampelnya 3/14. Lalu masukkan ke dalam rumus peluang bersyarat. Di mana P, A, dan B sama dengan P, A dikalikan peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A. Maka 4/15 dikalikan 3/14. Ini bisa kita sederhanakan. 4 dan 14 dibagi 2, 3 dan 15
Jadi yang tersisa 2, 5, dan 7. Jadi hasil dari peluang kedua kartu yang terpilih bertuliskan huruf vokal adalah 2/35. Baik, sekarang kita akan menuju pada contoh soal yang ketiga. Di sini ini soalnya. Sebuah kotak berisi 8 bola merah, 3 bola putih, dan juga 9 bola biru. Apabila secara acak akan diambil 3 bola tanpa pengembalian, maka tentukan peluang bahwa terambil berturut-turut bola berwarna merah, putih, dan juga biru. Baik, di sini kita ketahui di sini akan memakai namanya konsep peluang tidak saling lepas. Apa itu peluang tidak saling lepas? Peluang tidak saling lepas adalah peluang di mana terdapat suatu elemen yang sama antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Selain itu, peluang tidak saling lepas adalah peluang yang terdapat keterkaitan antara kejadian A dengan kejadian B. Jadi di sini peluang kejadian A akan mempengaruhi peluang kejadian B. Kita akan langsung saja kepada pembahasannya. Pertama-tama kita akan terus diketahui. Di soal ketahui ada 8 bola merah, 8 merah. Selanjutnya ada 3 putih. Dan ada juga 9 biru. Kita bisa singkat ini dengan 5M, 3B, dan juga 9B. Setelah itu, yang namanya peluang pasti akan membutuhkan yang namanya ruang sampel. Jadi kita akan cari ruang sampelnya. Atau bisa disebut juga dengan NS. NS ini merupakan gabungan antara atau penyumbulan antara titik-titik sampel. Gabungan dari NA. Di sini yang pertama ada 8, lalu ditambah dengan 3, dan ditambah dengan 9 menjadi 20. Jadi pada soal ini ruang sampelnya adalah sebanyak 20. Nah, selanjutnya kita akan langsung kepada peluangnya. Di sini dikatakan ada 8 bola merah dan berturut-turut merah, putih, dan juga biru. Berarti kita pertama-tama harus mencari peluang terjadinya terambilnya bola merah. Nah, perlu kita ingat juga rumus peluang. Itu yang dasar. Rumus peluang adalah banyaknya titik sampel dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, ini adalah rumus dasar dari peluang. Untuk kejadian yang pertama, 8 bola merah. Berarti di sini titik sampelnya adalah 8. Ruang sampelnya adalah 20. Di sini kita akan memakai aturan perkalian. Ini sudah dijelaskan pada kaidah pencacahan. Mengapa aturan perkalian? Karena di sini yang diminta pada soal adalah ketiga bola tersebut keluar, bukan satu persatu atau bukan hanya salah satu saja. Jadi karena ketiganya, maka kita akan memakai aturan perkalian. Merah, selanjutnya ada putih. Di sini putih titik sampelnya adalah 3. Di sini teman-teman harus memperhatikan banyaknya ruang sampel. Di sini pada peluang pertama yaitu kejadian terambilnya bola merah, ruang sampelnya adalah 20. Namun pada kejadian kedua yaitu terambilnya bola putih, di sini akan berkurang 1 karena sudah terambil di peluang terjadinya bola merah. Berarti di sini ada 19. Di sini 20 1. Juga dikali. Selanjutnya adalah peluang terjadinya terambilnya bola biru. Bola biru di sini titik sampelnya adalah 9. Sama juga berkurang 1 dengan ruang sampelnya 20, 19, berarti 18. 20 dikali 8 bisa disederhanakan juga. Ini bisa 1, 2, 3,
peluang terambilnya berturut-turut bola merah, putih, dan juga biru pada kejadian ini adalah 3/95. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke soal yang terakhir. Jadi untuk menjawab soal ini, adapun konsep dasar yang saya gunakan yaitu adalah peluang dua kejadian saling bebas. Peluang dua kejadian saling bebas ini merupakan salah satu bagian dari peluang kejadian majemuk, di mana dua kejadian, misalnya saja kejadian A dan B, dikatakan saling bebas ketika kejadian A tidak memengaruhi kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Dua kejadian ini terjadi secara bersamaan. Kita dapat menuliskan rumusnya sebagai berikut. Peluang kejadian A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Baik, jadi inilah konsep yang saya gunakan untuk menjawab soal ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lanjut saja ke soal. Dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 11/36. Pertanyaannya, peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki adalah. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan dari masing-masing kelas tersebut. Nah, sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui di soal adalah yang pertama, dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Jadi ada dua kelas, satu kelas berisi 30 siswa. Yang kedua, diketahui peluang terpilih keduanya laki-laki. Nah, peluang terpilih keduanya laki-laki ini kita misalkan saja dengan PA. Jadi PA sama dengan 11/36. Karena yang diketahui adalah peluang terpilih keduanya laki-laki, maka kita bisa mencari berapa jumlah siswa laki-laki di masing-masing kelas, yaitu dengan menggunakan konsep ini, konsep peluang dua kejadian saling bebas. Jadi sebelumnya saya menggunakan permisalan terlebih dahulu. Misal banyak siswa laki-laki di kelas yang pertama, katakanlah di kelas 1. Di kelas 1 itu adalah L1. Dan banyak siswa laki-laki di kelas 2 itu adalah L2. Karena peluang terpilih keduanya laki-laki ini terjadi secara bersamaan, kita langsung saja menggunakan rumus ini. Jadi P yang ini kita bisa ganti dengan L1 dan L2 sama dengan peluang L1 dikali PL2. Peluang kejadian L1 dan L2 itu sudah diketahui 11/36 di soal. Nah, untuk peluang
terpilihnya laki-laki di kelas pertama itu kita bisa tulis L1. Jadi terpilihnya laki-laki kita belum ketahui berapa per jumlah siswa di kelas masing-masing, itu 30 dikali, ini juga sama, L2 per 30. Ini kita bisa selesaikan. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini, saran saya kita mencari berapa 36 dikalikan berapa supaya hasilnya 900 untuk mempermudah mencari L1 dan L2 nya. Jadi kita sekarang coba dulu bagi 900 dengan 36. Jadi 900 dibagi 3 ya, 36 itu adalah 25. Sekarang kita tinggal kalikan saja pembilang dan penyebutnya dengan 25. Yang ini kita bisa selesaikan supaya penyebutnya sama-sama 900. Nah, dari sini karena sudah sama 900, maka kita bisa melihat berapa jumlah siswa laki-laki di kelas pertama dan di kelas kedua. Jadi jumlah siswa laki-laki di kelas pertama itu ada 11 dan jumlah siswa laki-laki di kelas kedua adalah 25. Jika kita sudah mengetahui berapa siswa laki-laki, kita dengan mudah mencari berapa siswa perempuannya, yaitu dengan mengurangkan jumlah siswa di kelas tersebut dengan siswa laki-laki, maka kita akan mendapatkan siswa perempuan. Jadi perempuan di kelas pertama itu sama dengan 30 dikurang 11 sama dengan 19, dan perempuan di kelas kedua itu 30 dikurang 25 sama dengan 5. Nah, kita sudah mengetahui berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan di masing-masing kelas. Sekarang baru kita bisa menentukan peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki. Jadi ini saya hapus dulu karena tidak cukup. Jadi peluang terpilih keduanya laki-laki, maksud saya peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki itu kita tambahkan saja dengan PL sama dengan, maksud dari terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki itu adalah ketika ada 2 kelas, maka minimal ada laki-laki yang terpilih dari 2 kelas ini. Jadi kita bisa tuliskan sebagai berikut. Peluang terpilihnya laki-laki di kelas pertama itu dikalikan dengan peluang terpilihnya perempuan di kelas kedua. Ini dikali karena kejadiannya terjadi secara bersamaan, maka kita mengalihkan keduanya, ditambah peluang terpilihnya laki-laki di kelas kedua dikali peluang terpilihnya perempuan di kelas pertama ditambah peluang terpilihnya keduanya laki-laki. Itu juga bisa dikatakan sebagai terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki. Jadi kan sudah diketahui tadi peluang terpilih keduanya laki-laki itu 11/36. Tadi saya lambangkan dengan PA. Maka dari sini kita langsung saja masukkan angkanya. Peluang terpilihnya laki-laki di kelas pertama
laki-laki di kelas pertama ada 11 per jumlah seluruh siswa di kelas tersebut per 30 dikalikan dengan siswa perempuan di kelas yang kedua itu adalah 5 per jumlah seluruh siswa ditambah peluang laki-laki di kelas kedua. Itu laki-laki di kelas kedua adalah 25 per 30 dikali peluang perempuan di kelas pertama 19 per 30 ditambah PA peluang terpilih keduanya laki-laki 11 per 36 sama dengan, jadi ini kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa 5 per 30 dan 25 per 30 ini bisa disederhanakan supaya hasilnya tidak terlalu banyak. Jadi coret 6 sama-sama bagi 5. Nah, baru sekarang kita kalikan. Yang ini kita bisa langsung tambahkan. Jadi 106 per 180 ditambah yang ini kita samakan penyebutnya, jadikan 180. Jadi sama-sama dikali 5. Inilah hasilnya. Peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki adalah 161 per 180. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah!